Selamat malam Bapak-Bapak, selamat jumpa dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Pribadi saya ingin kita muka dengan muka untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi situasi dan keadaan dapat merubah segala-galanya. Tetapi kita berbahagia malam hari ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Saya akan beri judul firman Tuhan malam hari ini, hidup manusia bergantung pada Allah dan tanah. Hidup manusia bergantung pada napas hidup dari Allah. Manusia tidak bisa membuat napas yang hidup. Bahasa Ibrania nepesi. Pada waktu penciptaan Allah yang menghembuskan napas hidup pada hidung Adam, sehingga menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalamnya hidungnya, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nabi Sakaria juga menulis Sakaria 12 ayat 1, dan kebergantungan tersebut akan berlanjut sampai saat ini. Kita baca Sakaria 12 ayat 7. Haleluya. Sakaria 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti kehidupan bukan milik manusia. Pemberian napas Allah pada manusia pertama tidak berarti sengaja menjadi milik manusia, tetapi merupakan karunia Allah pada setiap saat. Daud mengingatkan, masa hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Mazmur 31 ayat 16. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Mazmur pun menulis, apabila engkau mengambil roh atau napas mereka, mereka mati, binasa dan kembali menjadi debu. Mazmur 104 ayat 29. Tambah dengan Ayub 34 ayat 14-15. Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Kita akan tambah dengan Ayub 34 ayat 14-15. Haleluya. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan napasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Itu Nabi Ayub menjelaskan. Jadi kita menyadari siapa diri kita ini. Kita terlahir di muka bumi ini, bukan terlahir begitu saja. Kita bertumbuh dari bayi, bertumbuh karena ada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang kita perhatikan. Bukan karena kita makan minum, tetapi semua itu karunia Tuhan. Apabila engkau mengambil rohmu. Mazmur 104. Haleluya. Seperti kita telah baca tadi, apabila engkau mengambil roh mereka, maka manusia akan kembali jadi debu atau jadi tanah. Jadi kita mesti ingat pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu abadi. Dalam bahasa Yunaninya providensia, yang kejadian yang berkesinambungan, itu tanpa henti-hentinya. Gambaran Allah tidak hanya memelihara ciptaannya saja, tapi juga melanjutkannya, dan manusia selalu hadir menjadi makhluk yang hidup
Bahasa Ibrani tadi kita sudah sebutkan nepesi. Dalam Kejadian kita baca tadi, Kejadian 2 ayat 7, sampai datangnya langit baru dan bumi baru, Wahyu 21. Hidup manusia juga bergantung pada tanah. Kita harus ingat itu. Yehezkiel 34 ayat 27. Yehezkiel 34 ayat yang ke-27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang yang memperbudak mereka. Kita perhatikan ayat ini. Haleluya. Manusia pertama disebut Adam. Itu bahasa Ibraninya. Manusia dibentuk dari tanah liat. Kejadian 2 ayat 7 kita udah baca tadi. Tanah bahasa Ibraninya adalah Adamah. Yang menandakan adanya hubungan khusus antara Adam dan Adamah. Hubungan manusia dengan tanah punya arti 3 ganda. Pertama, manusia diciptakan dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7 kita udah baca tadi. 2, harus menggarap tanah yang hasilnya untuk dimakan. Kejadian 3 ayat 19 kita baca. Kalau tadi kita telah baca Kejadian 2 ayat 7, manusia itu diciptakan dari debu tanah. Yang kedua ini harus menggarap tanah yang hasilnya kita makan. Dengan berpeluh. Haleluya, Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Kan dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Haleluya. Yang ketiga. Yang ketiga, manusia dari tanah dan mati akan kembali pada tanah. Mazmur 90 ayat 3. Haleluya. Jadi ingat, perhatikan, manusia diciptakan dari debu tanah pertama. Kedua, harus menggarap tanah yang hasilnya untuk dimakan. Yang ketiga adalah mati dan kembali kepada tanah. Mazmur 90 ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembali hai anak-anak manusia. Haleluya. Kita lanjut. Tadi kita udah baca. Haleluya. Jadi kita harus perhatikan pemeliharaan Tuhan mencerminkan kegiatan Allah Sang Pencipta yang tiada hentinya mencurahkan anugerahnya yang berlimpah kepada kita ciptaannya, yaitu khusus pada manusia. Mazmur 145 ayat 9. Haleluya. Tuhan itu baik kepada semua orang yang penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Memimpin dan memerintah segala-galanya yang diciptakannya menuju pada tujuan Allah. Ada dalam menciptakan dunia dan isinya. Kejadian 45 ayat yang ke-5 sampai 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah
telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Haleluya. Ayat yang ke-8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita diingatkan kepada kisah di mana kisah, kalau kita perhatikan kisah ini, di mana Yusuf seolah-olah dia dianiaya oleh keluarganya atau saudara-saudara sekandungnya dan mengarahkan kepada Mesir. Tetapi itu diakui memang benar secara logika itu satu kesalahan. Tetapi kalau melihat kalau kita menilik dari segi rohani, bahwa itu rencana Tuhan supaya Yusuf mendahului ke Mesir untuk membuka jalan bagi keluarga-keluarga yang kelaparan pada beberapa tahun kemudian. Dan hal ini terjadi sehingga mereka datang kepada Mesir dan timbullah ayat ini dinyatakan oleh Yusuf. Dia tidak punya dendam karena dia diarahkan oleh Tuhan. Allah menciptakan ruang dan langit. Pertama itu. 2, bumi atau benda-benda. 3, makhluk atau manusia dan hewan serta yang hidup lainnya. 4, Allah menciptakan waktu, adanya permukaan dan bumi adanya beraneka ragam. Setelah lahirnya bumi baru, ciptaan Allah itu berarti terbatas. Tidak satupun, baik manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup terus menerus selamanya dan tidak pernah mati. Ingat, kalau manusia pertama tidak jatuh dalam dosa, pasti hidup kekal selamanya. Kelanjutan hidup manusia dengan tegas Ayub mengatakan di dalam Ayub 33 ayat 4. Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Haleluya. Perintah beranak cuculah kepada manusia, Kejadian 1 ayat 28. Menunjukkan adanya kehidupan generasi dari generasi ke generasi. Tua, mati dan digantikan generasi baru. Kita baca Ayub 33, Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita lanjut. Haleluya. Seperti saya katakan, dengan ayat ini menunjukkan adanya kehidupan generasi demi generasi. Generasi tua mati dan digantikan generasi baru. Kelahiran manusia. Kelahiran manusia baru. Allah tetap bekerja memberikan napas hidup yang berarti. Bahasa Ibrani Nepesi kita udah baca tadi sampai generasi akhir zaman. Kita udah baca juga Kejadian 2 ayat 7. Kita tambah 1 Korintus 15 ayat 45. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Glory, haleluya. Kita tanamkan, camkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus perhatikan Allah memelihara
dan menyediakan makanan. Matius 6 ayat 27-28. Kita baca Matius pasal 6 ayat 26 ayat 26 sampai 28. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukanlah kamu yang jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta pada jalannya hidup? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang bertumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Kita perhatikan terus apa yang kita dengar. Allah menyediakan makanan berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, pohon-pohonan yang berbuah dan berbiji. Kejadian 1 ayat 29. Setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, tumbuhan itu dipandang jadi makanan. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan dan berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohon yang berbuah berbiji itulah akan menjadi makanan. Haleluya. Kita baca Kejadian pasal 3 ayat 18. Dari penciptaan Allah dan Nuh, segala yang bergerak dan hidup atau binatang dan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan manusia. Kejadian 3 ayat 18. Kecuali daging yang masih ada darahnya jangan dimakan. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kita sambung dengan Kejadian pasal 9 ayat 3 dan 4. Kejadian pasal 9 ayat 3 dan 4. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, jangan kau makan. Haleluya. Terlihat dari kitab Injil bagaimana Allah memelihara, memberikan makanan. Burung-burung di udara pun dipelihara. Kita lihat Lukas 12 ayat 24. Bunga bakung di ladang, Allah yang memeliharanya sehingga bertumbuh dan berkembang tanpa disentuh oleh tangan manusia. Kualitasnya luar biasa, begitu indah, sangat menarik. Bunga bakung lebih indah dari pakaian kebesaran yang dipakai oleh Raja Salomo. Jadi kita baca Lukas pasal 12 ayat 24 sampai 27. Lukas pasal 12 ayat 24 sampai 7. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal itu? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menuai, namun menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita sambung dengan Imamat 26 ayat 4. Imamat 26 ayat 4. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladang pun akan memberi buahnya. Pemeliharaan Allah terhadap manusia. Perhatikan Injil, makanan manusia dijamin Allah tetap tersedia di muka bumi. Lukas 12
ayat 29. Lukas pasal 12 yang kita sudah baca tadi, kita lanjut dengan ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan jangan cemas hatimu. Jadi jangan persoalkan apa yang kamu makan minum, semua disediakan Allah, tinggal kita bagaimana mengolahnya. Bila sampai terjadi kelaparan di suatu permukaan bumi ini, Allah telah memerintahkan kepada manusia ke daerah lain untuk mengolahnya. Hal ini dinyatakan dalam hukum kasih yang kedua, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat 18 tambah Matius 22 ayat 39. Imamat 19 ayat 18. Haleluya. Kita perhatikan ayat demi ayat akan membuat kita kuat dan kita yakin bahwa ketergantungan hidup kita harus kepada Allah. Dan juga jangan lupa ketergantungan hidup kita dari tanah. 18. Janganlah engkau menuntut balas. Ini tadi menyambung, kita berbicara tentang kasih. Diingatkan, Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ditambung dengan Matius 22 ayat 39. Udah jelas. Di mana di sini berbicara tentang hukum yang terbesar yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia. Dan hukum yang kedua, kalau hukum pertama kita harus perhatikan, kita ingat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sebulat, dengan semampu kita. Kita pergunakan semua daya upaya kita untuk mengasihi Allah. Itu kasih yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Ini jelas. Manusia, mitra Allah, wajib menjaga dan memelihara. Wahyu pasal 7 ayat 3. Manusia akan bersama alam segala flora. Yang kita kembali dulu, kita akan perhatikan ayat yang tadi kita baca, Wahyu 7 ayat 3. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Kita diingatkan, jangan kita merusak bumi, lautan. Karena apa? Kalau kita rusak bumi, itu jelek kelihatannya. Bahkan bumi ini kita harus jaga, supaya kita bebas menikmati apa tumbuh-tumbuhan yang diberikan Allah kepada kita. Manusia akan bersama alam, segala flora dan fauna, bersama semua ciptaan Allah. Mazmur 89 ayat 12. Seharusnya manusia menghargai semua ciptaan, tidak merusak. Semua itu harus dilihat dengan jelas hubungannya dengan penciptaan, dengan sumbernya. Kita ingat, kita baca Mazmur 89 ayat yang ke-12. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Haleluya. Itu semua kepunyaan Tuhan. Kita hanya boleh menikmati, tidak boleh merusak. Kita harus merawat, menjaga, supaya kita pun dapat hidup dengan aman tentram. Jadi manusia seharusnya menghargai sesama ciptaan, tidak merusak. Semua itu harus dilihat sumbernya dari Allah Sang Pencipta sebagai pemiliknya. Mazmur 24 ayat 1. Jadi semua itu milik Tuhan, milik Allah. Mazmur 24 ayat yang 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan Dia serta diam di dalamnya. Haleluya. Kita perhatikan ayat ini.
Jadi kita hidup di bumi ini karena pengasihan Tuhan. Kita menikmati apa yang ada di sekitar kita karena pengasihan Tuhan. Karena semua milik Tuhan, karena Dia yang menciptakan. Kita harus menghargai, menghormati. Kita harus mengabadikan segala apa yang di muka bumi ini. Manusia sebagai mitra Allah di bumi. Kuasa atau mandat untuk mengolah bumi dan isinya serta penghuninya. Tapi bukan jadi penguasa mutlak. Kejadian 1 ayat 26-28. Kita baca Kejadian 1 ayat 26 ayat 28. Itu satu instruksi dari Tuhan. Berfirman Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucuklah, bertambah banyaklah, penuhi bumi dan taklukan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita harus ingat, Allah memberikan mandat, Allah memberikan kuasa, tetapi bukan mutlak adalah milik kita. Itu mutlak milik daripada Allah. Manusia diberi kepunyaan mewakili Allah terhadap dunia ini. Manusia harus bertindak, menjaga, memelihara, dan melanjutkan keberadaan lingkungan dan semua alam, flora dan fauna. Jangan merusak. Setiap manusia wajib mentaatinya. Yoel pasal 2 ayat 23 sebagai ayat terakhir. Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah karena Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Haleluya. Dari awal sampai saat ini, Allah masih tetap memberikan kehidupan kepada kita. Masih memberikan sarana dan prasarana, tanah yang selalu dihujani dengan air. Ini berbicara ganda, berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang spiritual, dan berbicara tentang jasmani. Jadi kita perhatikan, semua Allah memberikan keperluan kita. Tidak akan pernah kekurangan. Kita harus mengolah. Kalau kita meminta-minta itu salah sendiri. Kalau kita kekurangan, kita salah sendiri. Kita pergunakan akal kepikiran kita. Bagaimana caranya kita mengolah bumi ini supaya kita boleh menikmatinya. Haleluya. Amin. Kita akan sembahyang, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, anugerah, kesempatan Engkau berikan bagi kami kaum pria saat ini. Menikmati kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu. Benarlah hidup kami harus bergantung kepadamu, dan ketergantungan kami kepadamu, dan tanah pun kami bergantung kepada tanah. Ada banyak pesan-pesan diberikan oleh firman-Mu. Kami harus merawat, menjaga bumi ini, melestarikan apa yang Engkau berikan, bukan merusak, dan menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa kekurangan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.